alaihi wasallam, tahadu, tahabu, wa tasofahu. Mendekatlah, mencintailah, dan berjabatan tanganlah. Artinya kita diperintahkan untuk bersahabat. Maka yadhabil ghillu ankum, akan menghilangkan rasa kebencian di antara kamu. Ghil, Rabbana wala taj'al fi qulubina ghil. Ghilul itu kebencian. Kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana wala taj'al fi qulubina. Ya Tuhanku, jangan kau jadikan di hatiku ini ada kebencian sesama orang yang beriman. Maka ketika kita berjabatan tangan, saling mencintai, saling mendekati, itu akan menghilangkan kebencian. Apalagi bertasofah, berjabatan tangan. Maka dibiasakan. Ya. Kalau kita bertamu ke rumah orang, ke rumah saudara, ke rumah teman, ya, itu kita datang karena cinta. Akan tetapi jangan cukup hanya dengan cinta saja, maka jabatan tangan itu akan menghilangkan kebencian. Ente kadang-kadang coba, kita berjabatan tangan milih. Kalau giliran orang kaya, jabatan tangannya kencang benar. Benar enggak? Giliran orang miskin, jabatan tangan ujungnya doang, kecolek doang itu. Padahal berjabatan tangan itu akan mengalirkan satu energi yang akan menghilangkan kebencian di hati kita. Orang yang nggak sepaham dengan kita, Pak, nggak satu madhab dengan kita, bukan nggak satu keyakinan, sama-sama satu keyakinan. Tapi ketika berbeda soal sedekapnya, berbeda soal ritual ibadah yang kita lakukan, itu nggak mau jabatan tangan. Kenapa mereka nggak mau berjabatan tangan? Karena tadi masih ada kebencian di hatinya terhadap perbedaan. Makanya tadi jangan sampai kalau sudah kita berdekat, saling mencinta, nggak mau berjabatan tangan. Istri yang jarang cium tangan sama suami, itu kecintaannya akan luntur. Bisa jadi ada kebencian. Ya, jadi Nabi mengatakan jabatan tangan itu akan menghapuskan apa tadi? Kebencian di antara kita. Maka tahadu, ya, dan kemudian tahabu, saling mencinta. Wa tasafahu, dan berjabatan tanganlah di antara kalian. Yudhibul ghil, akan menghilangkan kebencian di hati. Ini Bang Taufik sama. Ya. Tadinya kita kan nggak pakai berdiri berjabatan tangan. Beliau lah, ayo sekarang berdiri. Ya, Covid sudah nggak ini lagi, tinggal Omikron di belakang. Mudah-mudahan ya nggak menyebar. Ya prediksinya kata Januari Maret itu puncaknya. Tapi kalau Allah berkehendak mudah-mudahan nggak terjadi. Kita nggak tahu Pak. Ya tapi saya baca dalam satu artikel, ya ini memang bumi semakin jauh dari matahari sehingga nanti ada beberapa bulan ke depan itu kita akan merasakan dingin yang sangat. Agustus ya. Sampai Agustus itu akan masih jauh. Makanya ente kebayang nggak Allah ngatur kehidupan buat manusia? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Tidak pantas matahari mendahului bulan, tidak juga bulan mendahului siang. Ya. Malam mendahului siang. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak pantas matahari mendahului bulan, walal lailu sabiqun nahar. Dan tidak pantas pula malam mendahului siang. Adanya matahari, adanya bulan, adanya malam, adanya siang. Itulah kehidupan yang bisa kita jalani di dunia ini. Kalau malam terus menerus, Pak, ente kebayang nggak? Jadi apa? Laut akan membeku. Gak ada kehidupan, gak ada air yang bisa diminum. Ya, kalau siang dulu mendidih itu air laut. Allah atur. Nah sekarang ada beberapa bulan ke depan menurut prediksi ilmu pengetahuan, ilmuwan mengatakan bahwa matahari akan semakin apa nanti? Jauh. Berarti kita merasakan apa tadi? Dingin. Saudi sama kita beda panasnya. Kenapa beda? Ya karena Saudi jarang ada pohon, jarang ada apa. Kita alhamdulillah ada gunung, ada pohon, itu yang membuat
kita paling tinggi berapa? 30 derajat atau 30 derajat. Di sana bisa 40 50 panasnya. Ya, jadi kembali pada pelajaran kita, mudah-mudahan ya perjabatan tangan ini jangan berhenti. Ya, karena akan menghilangkan apa tadi? Yuzhibul il, akan menghilangkan kebencian di hati kita. Sudah paham? Ini hadis yang pertama, hadis riwayat daripada Ibnu Asakir. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tajirus saduq, pedagang yang jujur, tahta dhillil arsy yaumal qiyamah, pada hari kiamat dia di bawah naungan Allah, di bawah arsy-Nya Allah. Pedagang yang jujur, at-tajirus saduq, hadis riwayat Dailami. Ya, pedagang yang jujur itu pedagang yang gimana? Pedagang yang jujur. Ya, pedagang yang jujur, saduq itu jujur. Jadi kalau dia bilang ini barang asli, ya asli. Barang yang palsu, palsu. Sekarang ini kan banyak barang-barang yang palsu. Mic aja, syuk aja itu mic syuk ada yang 200 juta, 200 ribu. Ya abal-abal, KW. Jadi sekarang ini banyak yang KW. Jadi sekali lagi hati-hati. Ketika kita dagang harus jujur. Ya, Pak Haji Tasuri, ya, pedagang mesti jujur. As-saduq, ya at-tajirus saduq. Ini bahannya apa Pak Haji? Oh ini bahannya ini. Kekuatannya berapa lama? Ya kasih tahu. Ya kekuatannya ya paling kalau ente pakai terus menerus 3 bulan juga baju dipakai-pakai nggak dicuci ya hancur. Ya, tapi sekali lagi ya kejujuran itu penting. Ya, jangan sampai barang yang ori dengan barang yang KW itu kita jadiin satu. Udah paham di sini? Ya, pedagang yang tidak jujur untungnya banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Tapi hilang apanya? Berkah. Pedagang yang jujur untungnya dikit apa banyak? Dikit. Tapi keberkahannya mendingan mana? Dikit berkah, banyak nggak berkah? Tuh kan. Disuruh milih malah nyari yang lain lagi. Milih sedikit berkah, banyak gak berkah, mendingan mana? Sedikit berkah. Pinter ente. Kalau dia kebangetan pinter, minta banyak berkah. Semua juga mau banyak berkah. Tapi sekali lagi carilah yang berkah. Kenapa? Kalau yang berkah itu cukup. Wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihillah. Kalau ente merasa berkah, ente merasa kaya, Allah kaya ini. Tapi kalau tadi hilang berkahnya, ngerasa miskin terus. Orang kalau sudah kehilangan berkah, duit berapapun nggak pernah cukup. Tapi kalau berkah, alhamdulillah, biar kata sedikit cukup dah. Ya, pas mau beli rumah cukup ada, mau beli mobil cukup ada. Namanya tadi berkah. Rezekinya apa? Pas-pasan. Benar. Pas mau beli rumah ada, pas mau beli mobil, pas mau kawin lagi. Nah, itu dulu. Ya kan? Udah cukup ya, itu tadi at-tajirus saduq. Jadilah pedagang-pedagang yang jujur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau dagang saking jujurnya, Masya Allah, dagangannya gak ada yang bersisa. Karena jujur. Ya, kalau dia bilang apa tadi? Ini bakal gimana nih? Manis apa enggak? Itu kan ada cerita itu. Ya. Ada orang manis Pak ini, apa namanya? Salaknya. Oh manis deh. Udah beli 2 kilo. Ya, beli 2 kilo sampai di rumah dicobain apa? Sepet. Balik lagi ke pedagangnya. Sampean itu di mana sih? Katanya ini manis salak. Ini saya beli 2 kilo asam, sepet. Sampean 2 kilo sepet, saya 3 keranjang Pak, sepet semuanya. Paham gak ente? Ya. Coba kalau kita udah manis, jujur. Pahit. Nah, ini yang paling susah. Tapi insyaallah at-tajirus saduq, pedagang yang jujur itu di bawah naungan arsy-Nya Allah. Udah di dunia dapat berkah, di akhirat dia di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Udah paham? Paham. Yang ketiga kita lihat.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Dailami. Rasulullah bersabda, at-taib minadz dzambi, orang yang bertobat dari dosa, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Hebatnya taubat. At-taib minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat sama seperti dia tidak berdosa. Habis dosanya semua. Yang Allah inginkan dari kita cuma satu, pengakuan, ngakui dosa dan minta ampun kepada Allah. Ini kadang-kadang kita sombong dengan dosa kita, bahkan tidak mau mengakui kalau kita ini orang yang berdosa. Padahal cukup buat Allah, at-taib minadz dzambi, bertobatlah kamu dari dosa-dosa kamu, maka saat itu kaman la dzambalahu, seperti bayi yang baru dilahirkan, kamu gak ada dosa sama sekali, bersih. Asal bertobat, istighfar. Mau kita ada dosa, mau kita gak punya dosa, istighfarnya Nabi yang gak punya dosa, yang maksum terpelihara, gak kurang 100 kali minta ampun kepada Allah dengan beristighfar. Nabi itu yang gak punya dosa apa? Maksum terpelihara, istighfarnya satu hari berapa? 100 kali. Berarti setiap habis sholat berapa? 20. Ente yang dosa ente banyak, saya yang dosa saya banyak. Kadang-kadang istighfar kita sehari bisa kehitung, Pak. Habis selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bukan astagfirullahaladzim, Allahumma lantas istighfar dulu, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa dzunub, la haula wala. Ya, jadi banyakin bertobat kepada Allah. Tapi diingatkan, wal mustaghfiru minadz dzambi, siapa orang yang bertobat dari dosa, wa huwa muqimun alaihi, tapi dosa itu terus dilakukan padahal tadi dia udah istighfar, dia udah minta ampun kepada Allah, tetapi wa huwa muqimun alaihi, tapi dia tetap melakukan perbuatan dosa, maka digambarkan kal mustahdiu bi rabbih, dia seperti orang yang bercanda dengan Tuhannya. Al mustahdiu bi rabbih, main-main Tuhan diledekin, diajak bercanda. Pantas gak? Pantas gak Allah diajak bercanda? Gak pantas. Siapa yang gak pantas ngajak Allah bercanda? Orang yang berbuat dosa, bertobat tetapi masih melakukan dosa itu. Seperti orang yang apa tadi? Memainkan Allah, bercanda. Al-mustahdiu bi rabbih. Dia bermain-main dengan Allah, dia bercanda dengan Allah. Dosanya diampuni enggak? Enggak. Yang namanya taubat itu, satu, menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan. Yang kedua, tidak akan mengulang kembali dosa yang dia lakukan. Itu yang namanya orang bertobat itu. Menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan dan tidak akan mengulangi. Itu yang baru, seperti bayi yang tidak berdosa baru lahir. Kalau dia bertobatnya, dia menyesali, ya Allah, kenapa selama muda saya jauh darimu ya Allah, jauh dari ibadah, gak pernah sholat, gak pernah puasa, ya Allah saya minta ampun ya Allah, saya bertobat. Ketika dia sudah bertobat, dia menyesali dosanya dan dia tidak mengulang kembali dosa yang sama. Baru itulah orang yang seperti bayi baru dilahirkan. Kaman la dzambalahu, seperti orang yang gak punya dosa. Banyak gak orang habis berbuat dosa diulang lagi? Banyak, banyak. Udah ketahuan perempuan yang tidak boleh dilihat, perempuan yang tidak semuhrim dengan kita, bukan mahram kita, masih melotot juga ini. Istighfar. Ya Allah, itu janda cakep amat, astagfirullahaladzim. Lewat lagi, dilihat lagi, astagfirullahaladzim. Nah ini orang-orang yang mempermainkan Allah. Kalau ente sudah astagfirullahaladzim, jangan diulang kembali. Paham udah? Paham? Paham? Ya, jangan suka bercanda sama Allah. Siapa orang yang bercanda dengan Allah? Orang yang bertobat, wa huwa muqimun alaihi. Udah bertobat tetapi terus menerus dosa itu dilakukan. Nauzubillah min dzalik.